Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa innaka antas samiul alim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama adalah nikmatnya iman dan Islam. Hingga di pagi hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majelis ilmu untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai kebaikan yang sempurna dan mudah-mudahan Allah beri keberkahan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Allahumma amin. Karena keberkahan ini menjadi penting bagi kita. Kalau hidup kita tidak berkah itu susah, repot. Salawat dan salam mari kita junjungkan ke Nabi Muhammad SAW, qudwah kita, idola kita, panutan kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di akhirat bersama para nabi dan rasul dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan kelak kita diselamatkan di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang rizki yang mengalir terus menerus. Ini tema yang sangat berat ya. Sangat berat ya, caranya rizki kok mengalir terus menerus. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan sedikit dari kompilasi tentang rizki di dalam Al-Quran ya. Istilah-istilah rizki di dalam Al-Quran. Sebenarnya rizki itu sendiri berasal dari kata rozaqo yarzuqu rizqon ya. Rozaqo yarzuqu rizqon, yang artinya itu kekayaan, nasib, harta warisan, upah, anugerah atau pemberian. Rizki juga bisa berarti makna makanan, hujan, dan buah-buahan. Ini kalau kita kompilasi dari kita ambil dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi rizki sangat luas sekali ya. Sementara itu kita berpandangan bahwa rizki itu hanya apa saja. Yo biasanya wedi ngarani duit ya, itu baru disebut sebagai rizki. Nemu dompet itu biasanya dia menyebutnya rizki. Nomor rizki nomplok gitu ya. Itu rizki nomplok gitu ya. Nemu dompet, jebul tulisannya nomor tenjero dompet itu. Kadang-kadang kita kalau pernah enggak Pak Tris nemu dompet? Saya itu pernah menemu dompet. Jadi rizki itu kadang-kadang juga ujian ya. Rizki itu ujian sebenarnya. Nanti ada kita pilah menjadi dua ya rizki itu. Tapi pada intinya segala hal kebaikan itu adalah rizki ya. Segala hal kebaikan itu rizki. Makanya termasuk kita nanti di akhirat itu kita masih membutuhkan rizki. Di alam barzakh kita masih membutuhkan rizki. Disebutnya oleh Allah sebagai rizkun karim, sebagai rizki yang baik, rizki yang mulia. Itu nanti di akhirat kita sangat membutuhkan itu. Bahkan bisa disebutkan juga rizkun karim di situ adalah sebuah tempat. Rizki itu bisa diartikan sebagai sebuah tempat. Rizki juga diartikan sebagai makanan tadi. Kita membutuhkan rizkun karim, artinya kita membutuhkan makanan. Makanan di akhirat itu berbeda dengan makanan yang ada di dunia. Ala kulli hal, yang jelas rizki itu adalah segala hal kebaikan. Segala hal kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita jangan sampai dari makna ini kita mestinya memahami, jangan sampai keliru tentang rizki itu. Dan dalam hadis
Yang sudah kita pahami bahwa rizki itu sudah dipastikan atau dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita ini di alam azali. Semenjak kita ini belum lahir gitu. Semenjak di kandungan itu rizki kita sudah ditetapkan. Rizki kita, maut kita, jodoh kita itu sudah ditetapkan. Itu sejak di alam azali. Makanya enggak usah protes kalau kita ini sudah melihat kembali lagi kepada konsep ini, mestinya kita tidak akan protes terhadap kehidupan kita ini. Makanya yang ada syukur dan syukur terus. Tapi kalau kita ini lupa terhadap konsep ini, seringkali kita protes. Kok bisa kayak tonggone dhewek bisa sugih, mangane enak terus. Awake dhewe kok mangane ora enak. Beda. Kayak bocah bodho kok dadi pegawai negeri. Nyong pinter kok angon wedhus gitu. Jadi itu kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang kita ini kalau tidak melihat kembali lagi kepada pengertian rizki ini dan tidak mengembalikan kepada konsep awal, kita akan protes dan putus asa. Nah, protes dan putus asa ini perbuatan sinten niku? Setan sing ngajari setan. Ning rumangsa ora diajari awake dhewe ya. Rumangsa ora diajari. Rumangsa ora dikandani, tapi sebenarnya itu kita sedang diajari oleh setan kalau kita ini protes kepada kehidupan ini, tidak mensyukuri terhadap kehidupan ini. Kita ingkar terhadap kehidupan ini, itu bagian dari protes dan itu adalah ajaran dari setan. Dan Allah sudah memastikan karena kita ini di alam azali tadi, maka rizki itu memang sudah dipastikan. Ada sebagian orang yang diberi kelebihan rizkinya, ada sebagian orang lain yang tidak. Ini kita memposisikan rizkinya dulu ya. Makna rizki ini yang sesungguhnya itu begitu. Kemudian adapun kita ini cara memperolehnya, kita kan tidak tahu nih. Rizki kita ini apakah rizki kita ini cetek atau tidak, itu kita nggak ngerti. Makanya nanti kita akan coba uraikan secara lebih panjang lagi. Baik, kemudian macam-macam rizki itu ada bentuknya, ada sifatnya, ada caranya. Nanti kita akan pahami satu persatu. Sekarang bentuk rizki. Bentuk rizki itu ada satu sifatnya material, yang satu lagi sifatnya non material. Yang kita pahami selama ini biasanya rizki itu ya dalam bentuk sing ketok ya. Yang ketok itu yang dianggap sebagai rizki. Seperti kesehatan, rumah tangga yang tenang, itu tidak dianggap sebagai rezeki. Orang tahu padu karo bojone, ini kita tahu jenenge rezeki. Orang dianggap rezeki. Untuk bojo cerewet, itu dianggap untuk rezeki. Wah, aku untuk musibah ini. Untuk musibah, bojoku cerewet. Cerewetnya angker tanggal tua, tanggal 6 ya ora cerewet. Ngomong-ngomong kok ngombene adoh ya, aku ora iso njupuk ya, Pak. Adoh. Jalan ning aku ini cedhek ben aku lek ngelaki yang iso ngombe. Makasih Pak Tris. Ini kan rezeki ya. Rezeki. Non sewu kula tak ngombe riyen iki. Hawane ngelak. Jenengan nyawang mawon nggih. Jadi rizki itu yang bersama sifat material dan non material, karena dalam lisanul Arab, dalam kitab lisanul Arab, kamus itu memang disebutkan rizki itu sifatnya material dan non material, yang nampak dan yang tidak nampak. Seperti kesehatan itu termasuk rizki. Karena apa? Karena orang kalau sakit itu juga ngabis-ngabisin duit. Sakit orang sembuh-sembuh itu juga bisa menghabiskan duit. Sakit gigi itu juga entek-entek duit kalau loro untu gitu ya. Loro mripat, pokoknya segala loro gitu ya. Kalau panu termasuk ringan. Panu mudah disembuhkan. Intinya rezeki itu bentuknya bisa sifatnya material dan non material. Yang kedua, sifatnya tadi cobaan dan pilihan. Cobaan dan pilihan. Jadi rezeki itu tidak melulu ya dari Allah bersifat cobaan, seringnya bersifat cobaan. Jadi orang kalau dikasih rezeki itu
Ya bisa jadi coba dapat dompet di pinggir jalan, isinya 1 juta. Nah, 1 juta. Ini karena biasanya kita kalau dapat seperti itu, yang pertama kali keluar dari mulut kita apa, Pak? Alhamdulillah. Rizki. Alhamdulillah. Nomblok. Jadi nek wong soleh kaya Masjid An-Nur ini mesti ngomong astagfirullahaladzim. Ini amanah berat ini. Duitnya 1 juta. Tapi dalam hati mudah-mudahan tidak ada alamatnya. Mudah-mudahan tidak ada alamatnya. Jebul ono napa? Alamatnya jelas, anak KTP-nya jelas ya. Ono KTP-nya SIM, ono STNK alamatnya jelas. Pak Trisno. Wah, ini harus kembalikan. Itu masih juga bergejolak kali kita itu karena itu sifatnya ujian. Balik ke KTP ini, jiko isine lah niku mulai godaan dalam setan di dalam hati itu. Setan dalam hati begitu. Nah, karena kita sering ngaji akhirnya wah balik ke wae kabeh. Tapi setan masih tidak putus asa, dia menggoda. Dia ngomong sama kita, balik ke wae sapa ngerti engko dikei opah karo Pak Trisno gitu. Setan sing ngono kuwi gitu ya. Setan itu masih menggoda. Terus kemudian setelah itu dikembalikan kepada Pak Trisno dengan mengucapkan terima kasih Pak Trisno, ini saya menemukan dompetnya jatuh di jalan. Pak Trisno mengucapkan terima kasih Pak sudah diantar ke sini begitu. Duitnya dicek dulu, duitnya saya masih utuh enggak ini? Duitnya dicek, ternyata masih utuh. Alhamdulillah, duitnya masih utuh. Karena itu memang duit mau untuk bayar listrik ya, enggak dikasih lah upah dia. Mulailah orang yang diberi rezeki ini mulai gerundel. Kayak dasar pelit mesti balik ya, kayak ngerti ora ini. Ini semua ujian. Sekali lagi ini dalam contoh yang paling kecil bahwa kita nemu dompet saja itu terdapat ujian di dalam kehidupan kita. Begitu juga rezeki dalam hal yang berbeda yang lainnya. Maka kita harus pahami konsep tentang rezeki ini. Baik, yang kemudian rezeki itu berupa pilihan. Yang ketiga, rezeki itu berupa caranya. Sekarang caranya rezeki itu bisa kita cari dengan ada rezeki yang dijamin, ada rezeki yang digantungkan, dan ada rezeki yang dijanjikan. Jadi ada rezeki yang dijamin. Kalau yang dijamin itu sebagaimana firman Allah yang sudah menjelaskan bahwa setiap binatang melata, setiap yang hidup di muka bumi ini pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan semua itu masih hidup, ada nafasnya, itu berarti masih dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki yang dijamin. Jadi pastilah kita ini diberi rezeki oleh Allah, tidak usah khawatir. Adapun beda-beda antara kita dengan yang lainnya, yaitu tadi kembalikan kepada konsep awal tentang pengertian rezeki itu. Kita harus mensyukurinya, lebih banyak bersyukur lah, intinya begitu. Standarnya umat Islam itu begitu, lebih banyak bersyukur. Apalagi kalau zaman sekarang ini zaman corona ya. Wah, zaman corona itu berita di media massa itu banyak sekali orang-orang mulai melakukan, ibu-ibu terutama mulai melakukan gugatan cerai terhadap suaminya, dianggap itu sebagai bagian dari solusi. Saya mikir, coba dong mikir, hidup berdua saja susah kok. Itu ngadepi hidup berdua dengan 3 anak, ini kan susah. Kok minta cerai, kan aneh ya. Menghadapi hidup sendirian kan berat, itu lebih susah lagi. Mestinya begitu. Tapi ya itulah yang terjadi. Orang-orang itu sekarang kadang-kadang ikut tren gitu. Ikut tren. Koncone cerai, yuk sampai nopo berkondi ke pengadilan agama. Kenapa? Saya gugat cerai suami saya. Terus kemudian tonggone melu-melu, aku piye carane aku tak melu pisan. Ini berbahaya itu. Makanya mohon maaf, ini beberapa hari ini saya ini mencoba untuk kembali lagi kembali lagi beracara gitu. Memang antara pengadilan agama dan pengadilan negeri itu orang berperkara itu lebih banyak di pengadilan
agama. Padahal pengadilan agama itu urusannya tidak banyak, hanya urusan cerai, kemudian gonogini, kemudian wakaf, kemudian waris, itu diselesaikan di pengadilan agama. Sedangkan di pengadilan negeri itu banyak sekali kasusnya. Ada tipikor, tindak pidana korupsi, kemudian ya termasuk ada cerai juga. Kalau agama non muslim, perceraiannya akan dilakukan di pengadilan negeri. Terus kemudian ada orang yang nyolong sandal, nyolong sepatu, atau nyolong ayam, nah itu urusannya di pengadilan negeri, dan lain sebagainya. Banyak sekali perselisihan industrial antara majikan dan ini, terus kekerasan seksual dan lain sebagainya lah. Itu lebih banyak di pengadilan negeri. Tetapi jumlahnya, kuantitasnya itu lebih banyak di pengadilan agama. Artinya apa, Pak? Luwih akeh wong cerai, orang cerai dibandingkan dengan masalah-masalah yang lain. Ini kita harus sikapi bersama. Ini menjadi tugas kita bersama sebagai masyarakat untuk untuk menjelaskan tentang konsep kehidupan. Terutama ini penting, ini rezeki ini tadi penting. Baik, kemudian sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Nah, ini dari intisarinya dari hadis-hadis dan Al-Qur'an gitu ya. Yang pertama adalah istighfar dan bertaubat. Orang tadi mau taubat itu datangnya rezeki. Pak, saya ini kan sering di sini ini ada banyak mualaf ya. Banyak orang yang masuk Islam di masjid ini nih. Ini luar biasa, masjid ini satu-satunya masjid yang paling banyak syahadah orang masuk Islam. Ini bagus sekali. Orang bertaubat, orang beristighfar, kemudian orang baru masuk Islam itu rezekinya itu sebenarnya sedang dilimpahkan oleh Allah. Tetapi memang itu tadi, kenyataannya itu kelihatannya itu masalahnya yang besar. Karena ujian terbesar orang mu'alaf itu, kalau saya bertanya beberapa, lihat di YouTube itu, memang paling besar itu masalah ekonomi. Masalah ekonomi keluarga. Maka penjelasan tentang rezeki ini menjadi bagian penting ketika mu'alaf itu, ketika seseorang itu masuk Islam. Makanya kapan-kapan kalau ada mu'alaf itu diberi bekal tentang pandangan atau konsep rezeki di dalam Islam, sehingga mantap tenang begitu. Mantap tenang. Karena problem kita itu sering sekali, problem utama kita ini adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi setelah menjadi mu'alaf, jebul kok ngene padha wae. Nyong yo ora diurusi. Itu kan menjadi problem nanti, itu berat kita ini, maintenance-nya itu yang berat. Makanya kita harus pahamkan bahwa sebenarnya orang yang beristighfar, orang yang bertaubat, orang yang baru masuk Islam itu sedang dilimpahkan rezekinya oleh Allah sangat besar sekali. Lalu kenapa kok tidak nampak? Ya ditunggu, suruh sabar suruh. Kita ini suruh sabar, tidak harus langsung gitu. Kita ini pengennya kan langsung segera. Kayak ning ATM, gesek langsung keluar duitnya. Enggak bisa seperti itu, kehidupan enggak bisa seperti itu. Itu biduan enggak seperti itu. Ya kecuali kecuali kita sulapan ya, itu pun juga main-main saja. Kemudian rezeki itu datang juga dengan iman dan takwa. Yang paling utama dari rezeki itu sebenarnya ketenangan hati kan sebenarnya. Tumakninah itu. Ketenangan hati itu yang paling utama dari rezeki itu. Dan kemarin pada Jumat sore kemarin saya sudah jelaskan kepada ibu-ibu tentang di antara kunci-kunci ketenangan hati. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Ya, tawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampaknya kita punya masalah itu oleh Allah itu gini, punya masalah oleh Allah itu sudah sepaket dengan solusinya. Itu begitu. Masalah yang diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan kita ini sepaket dengan solusinya, jalan keluarnya. Kita kalau ingin mempercepat, saya sampaikan kepada ibu-ibu, kalau ingin mempercepat menyelesaikan masalah, maka lakukanlah sholat yang disebut sebagai sholat tahajud sebagai tuntunan. Kalau kita ini pengen cepat selesai masalah kita, pengen cepat ya, mempercepat itu ya dengan melakukan sholat tahajud. Karena orang sholat tahajud itu
Disebutkan oleh Allah, "Minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Jadi dari sebagian malam itu hendaklah kalian menyisihkan waktu untuk bertahajud, sholat tahajud. Siapa tahu Allah akan memposisikan kamu, menempatkan kamu, mengangkat derajatmu pada posisi yang sangat mulia. Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," kata Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapinya. Tidak itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki dari jalan, dari arah yang dia tidak disangka-sangka. Diberikan rizki yang tidak terhitung jumlahnya. Moro-moro gitu loh, moro-moro gitu mak betul. Jadi intinya terletak pada ketakwaan dan tawakal kita kepada Allah. Kemudian yang kelima, salah satu di antaranya hijrah di jalan Allah. Itu mendatangkan rezeki. Kemudian yang keenam silaturahim. Silaturahim itu mendatangkan rezeki, banyak berkunjung. Pak Trisno ini yang sering berkunjung ini ya. Banyak berkunjung itu mendatangkan rezeki, kemudian berinfak di jalan Allah. Kemarin saya juga sudah sampaikan kepada ibu-ibu, berinfak itu tidak berkurang, jadi berinfak itu bertambah. Ya, konsep ini, keyakinan semacam ini harus benar ditanamkan dalam diri kita, bahwa berinfak itu bertambah, berinfak itu bertambah, tidak berkurang sama sekali. Karena logika kita itu berbeda dengan logikanya Allah. Logika kita mengatakan kalau punya rumah dua, yang satu diinfakkan, yang satu disedekahkan, itu kan berkurang berarti tinggal satu. Itu logika manusia, logika kita. Tapi logika Allah enggak, itu akan bertambah. Cuma persoalannya kita ini pengennya instan. Pengennya maunya itu kalau begitu berinfak awake dhewe ndang entuk balen secara langsung gitu. Nyong wis berinfak 1.000. Kok orang tambah-tambah kiye. Jadi ini berinfak 1.000 saja, kembalinya kalau dihitung kan menjadi 700.000. Sedekah 1.000 itu kembalinya 700.000. Kalau 1 juta berapa itu? Dapat berapa miliar tuh? Berapa miliar Pak Kira? Kalau kita ini infak 1 juta itu kalikan 700 itu ya. Jadi 7 miliar ya. Apa 70 miliar? Pokoknya banyak banget lah. Itu kalau dihitung secara dunia gitu. Cuma hitung-hitungan kita ini terlalu naif gitu. Terlalu naif hitung-hitungan kita ini. Coba dibandingkan dengan kita diberi kesehatan oleh Allah, tidak kena sakit jantung. Orang kalau kena sakit jantung, masya Allah, kadang-kadang tanpa permisi langsung mati gitu. Kalau kena sakit jantung, kena liver gitu ya, kena liver yang tiap hari harus tiap minggu harus cuci darah, masya Allah. Jadi rezeki itu tidak bisa dihitung seperti itu. Tidak bisa dihitung seperti itu. Kemudian berbuat baik kepada anak yatim, menyantuni orang-orang yang lemah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini semuanya itu penyebab, salah satu di antara yang mendatangkan rezeki. Ini intisari dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi segala perbuatan baik itu mempercepat dan memperlancar rezeki kita. Makanya saya sering sampaikan dalam beberapa kesempatan itu, kalau kita masih punya orang tua yang sudah tua, itu sebenarnya adalah sarana rezeki kita yang luar biasa. Kalau kita ini mau berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kita mengabdikan diri kita kepada kedua orang tua kita, itu adalah yang terbaik. Yang terbaik, dan itu adalah sumber rezeki yang luar biasa. Sayangnya kita ini primen ya. Yang di wong tua deleke panti jompo nggih. Nuwun sewu, Pak saya pernah nongi. Jadi kita ini kadang-kadang ya mestinya kita ini lebih sayang dengan orang tua itu. Lebih sayang. Makanya kalau cari mantu nih bapak-bapak yang sudah tua. Ini saya juga mau mencari mantu ceritanya. Mencari mantu itu lihatlah bagaimana dia hubungannya dengan orang tua, itu yang paling penting. Pertama, kalau saya nih ya, pertama ini pendidikannya apa, yang kedua adalah bagaimana hubungan dia dengan orang tua, ini sangat penting, menentukan.
Yang lain-lainnya nomor sekian tuh, yang lain-lainnya. Karena kalau sudah dua hal itu ini udah bisa dipastikan ini anak soleh. Nggak sekolah nih, ini nggak sekolah, tapi kaya raya, nggak tak pilih. Gitu. Nggak tak pilih. Syukur-syukur kan pendidikannya tinggi, hubungannya dengan orang tuanya baik, terus orang tuanya juga orang yang baik-baik. Tapi kok ini orang ya, misalnya empat syaratnya itu ada, terus takmir masjid misalnya, kayak ini ya angel. Kemudian tuntunan Rasulullah SAW terhadap rizki ini, maka kita dituntut untuk satu mencari pekerjaan yang halal ya. Mencari pekerjaan yang halal. Mencari pekerjaan yang halal itu gimana sih Pak? Paling tidak pekerjaan itu tidak menimbulkan kebingungan bahwa pekerjaan itu halal. Tapi kalau semua pekerjaan ini sebenarnya berpotensi. Nah ini semuanya berpotensi makan makanan yang sifatnya subhat. Subhat itu apa nggih? Subhat ini remeng-remeng begitu ya. Karena ada yang bertanya, Pak kalau pegawai negeri itu halal apa haram? Begitu. Subhat atau itu kita katakan kadang-kadang begitu ya. Tapi ketahuilah bahwa semua pekerjaan kita ini seperti itu. Maka kita ini memang disuruh mencari kesempatan untuk lebih banyak bertobat dan istighfar begitu ya. Bertobat dan beristighfar. Karena pokoknya pekerjaan kalau itu dipandang oleh kita baik, tidak secara umum tidak menyalahi aturan, maka itu pekerjaannya dianggap pekerjaan baik, begitu saja. Tidak usah harus nyari dalil begitu ya, karena pekerjaan itu Allah itu nurunkan agama itu tidak melulu semuanya terinci. Otak kita juga harus mencari jalan keluar atau cara pikir yang tepat untuk menemukan itu. Jadi pekerjaan saya kerja di bank Pak, halal apa haram? Itu aneh. Kayak gitu ditanyain, enggak usah ditanyain begitu. Enggak usah ditanyain. Pekerjaan pokoknya baik, ya itu baik begitu. Yang tidak baik jelas-jelas tidak baik, misalnya begini, melantarkan orang memperlihatkan orang tempat lokalisasi itu tidak baik. Maksudnya orang itu mau pergi ke lokalisasi bukan tujuan untuk penelitian dan atau tujuan yang baik loh, tapi untuk tujuan dia melakukan maksiat lokalisasi, kita tunjukkan itu pekerjaan yang tidak baik. Apalagi yuk tanter ke rairo. Tanter ke gak sepeda lah, itu pekerjaan tidak baik. Tetapi kita juga setiap pekerjaan kita ini berpotensi untuk terjadinya ketidakbaikan. Tidak mungkin dalam pekerjaan kita ini akan baik-baik terus karena sifatnya di dunia itu begitu ujiannya. Ya deh contohnya Gojek lah ya. Gojek kan tidak tahu nih. Kita ini orang yang kita antarkan, Pak, tolong terke aku neng Bandungan. Jebul neng Bandungan mau berbuat maksiat begitu ya. Kita tidak tahu apakah itu dosa. Nah, dosa tidak kayak gitu. Dosa ada Pak Tris. Ada jalan tidak, ada jalan dosa. Yang tanya yang aneh kayak gitu kok ditanyain begitu, karena itu urusannya Gusti Allah. Sing kayak dosa orang iki udah awake dhewe gitu loh. Yang menilai itu perbuatan dosa atau tidak itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma pengen cerita bahwa setiap peristiwa dalam kehidupan kita itu pasti mengandung subhat. Gak bisa kita ini akan mengatakan wah ini halal, wah ini haram dengan jelas begitu. Dengan jelas tidak bisa. Karena berpotensi itu tadi. Bahkan kalau menurut Gus Baha itu semua yang ada di bumi ini mengandung apa Pak? Mengandung subhat. Kecuali yang benar-benar halal itu air hujan yang turun dari langit. Air hujan turun dari langit, awake dhewe mangap, terus kemudian ngombe, itulah yang benar-benar halal. Kalau hujannya itu sudah lewat genteng, oleh genteng itu sudah kategori masuk subhat. Bisa saja gentengnya itu diambil dari harta yang tidak benar misalnya begitu. Tapi intinya kita harus berusaha mencari pekerjaan yang benar-benar itu halal dan kita pandang baik menurut kita. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan usaha sendiri dengan cara mengupayakan dengan tangan kita sendiri ya, membelah batu, nyong itu ngarit gitu ya. Ngarit terus apa ya? Itu usaha dengan tangannya sendiri.
usaha dengan tangannya sendiri. Kalau jenis-jenis pekerjaan sekarang kan banyak ya. Kemudian yang ketiga mempunyai kemauan keras. Yang keempat berdagang. Yang kelima usaha dimulai pada pagi hari. Ini penting ya. Ini yang saya sebutkan tadi 5 item itu adalah cara Rasulullah bekerja sehingga mendatangkan rezeki, sehingga menuai keberkahan, sehingga memenuhi keberkahan. Ya keberkahan itu ya kayak itu loh Pak, kayak kambing, perbedaan kucing sama apa itu, sama ayam ya, kucing sama ayam. Kucing itu lek manak pinten Pak? Wis anjing, anjing lek manak pinten? Anjing manakan kuatah ya. Anjing sama kambing aja sama wedhus. Kambing itu kalau mana itu maksimal itu, kalau kambing kacangan itu 4 ekor itu bisa, tapi bisa 5 juga. Itu kambing kacangan. Kambing yang kecil-kecil itu loh Pak. Yang kecil-kecil itu manake akeh. Mulane wong cilik itu biasanya anaknya akeh palan. Gitu. Kambing kecil-kecil itu. Terus kemudian agak gede. Kalau kambing etawa itu manaknya jarang. Angel, disuruh ngarani jero ya. Kadang-kadang setahun sekali. Tapi kalau kambing-kambing pada umumnya itu manaknya setahun 2 kali. Setahun 2 kali dan bisa manak 2 sampai 3 bahkan 4. Tapi kalau anjing itu sekali manak bisa 7, 8. Bahkan bisa 10. Dan susunya kan banyak itu. Kalau anjing itu susunya banyak itu. Ngerti toh anjing Pak? Kalau dulu ini di sini banyak anjing, sekarang sudah tidak ada ya Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Tomo nih yang habisin Pak Tomo nih. Yang habisin Pak Tomo nih lewat dakwahnya Pak Tomo. Jadi itu anjing itu anaknya bisa banyak. Tapi kalau kita lihat faktanya, anjing itu napa nggih? Kalau dilihat jumlahnya banyak mana anjing sama kambing? Banyak kambing. Kenapa? Karena kambing itu berkah ya. Kambing itu binatang yang berkah. Padahal kambing itu hampir tiap hari dipotong ya. Ada saya, ada Pak Kholik, ada semua pemotong kambing itu ya. Tapi ndak entek-entek kambingnya. Wedhus iki ono wae. Pasaran ki ono wae pasaran. Lho ini sih namanya anjing itu pasarannya jarang. Manake wakeh. Setahun yo ping pindho iso 7 iso 8. Tapi kan yo ora akeh. Ndak banyak. Itu karena apa? Karena enggak berkah. Kenapa bisa enggak berkah? Karena pola hidupnya memang pola hidup yang tidak berkah. Anjing itu seringnya kalau malam itu dia lelekan, seneng lelekan. Selelekan. Jogo seneng. Ya terus engko aja ditiru ya. Mulane lelekan bengi jane ora apik. Lelekan gaple wae nek bengi do gaple. Golek isu ngene jatahe wong do tangi, do wong kerja, do wong ngaji iku kireke turu. Isu ini turu. Wedhus isu ini wis mbak-mbek ngeleh. Njaluk mangan isu pisan. Jadi lebih produktif ya hidupnya itu, lebih produktif. Dan dia lebih berkah karena keberkahan itu yang paling penting itu ada di waktu pagi-pagi. Makanya lek kerja niku paling utama mangkate sing gasik itu. Kerja paling utama mangkate sing gasik. Itu kalau kerja kita ini masuknya gasik, tapi kalau masuknya jam sip siang ya aja masuk pagi ya, aja pagi itu enggak boleh. Tapi prinsipnya begitu. Prinsipnya itu kita kerja suruh yang lebih awal dari sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana agar rizki kita ini lancar? Kita lagi tidak akan mempermasalahkan lagi kalau kita ini sudah tahu konsep tentang rizki tadi. Kita tidak akan mempermasalahkan lagi apakah rizki kita lancar atau tidak, karena sesungguhnya rizki kita ini sudah lancar. Wong rezeki itu tidak ada terkait sama sekali dengan hasab, tidak sama sekali terkait dengan usaha sebenarnya. Tidak sama sekali terkait dengan usaha itu. Tidak sama sekali terkait orang ini kafir, orang ini muslim, orang ini zalim.
Nggak sama sekali terkait orang ini warna kulitnya putih, merah, hitam. Nggak sama sekali terkait orang ini jabatannya pengusaha, jabatannya tinggi. Ini tidak sama sekali tidak terkait. Jadi rezeki itu sudah dipatok oleh Allah seperti itu, ya sudah. Begitu. Makanya bagaimana kita ini ya? Kita ini lebih banyak bersyukur terus, bersyukur saja gitu. Terima kasih ya Allah. Kau telah beri kehidupan aku. Utangku yo panjen akeh, nyong pengen lulas ya Allah. Piye carane lah niki? Lah niki baru kemudian kita berikhtiar ya. Berikhtiar piye to carane? Cari solusi, cari informasi. Sampai ki piye-piye kiat-kiatnya kok bisa utang segera lunas. Tanya yang sudah bisa paham. Biar uripe lebih tenang lagi. Golek wis lunas utang maneh. Ada kiai yang nyenter gitu, kiai Abah Ghafur itu, kiai Paciran. Kiai Paciran itu kiai itu Pak. Mana itu? Paciran itu Lamongan. Sunan Derajat, pesantren Sunan Derajat. Itu kan kiai yang terkenal kaya itu. Kaya raya karena dia punya gunung-gunung. Gunung-gunung itu dibeli sama dia. Gunung-gunung itu mengandung kapur, dolomit. Nah, dolomit itu sebagai apa nggih? Bahan baku utama untuk bikin semen atau bikin pupuk-pupuk itu kapur, dolomit. Itu di Lamongan Paciran. Nah, saya dulu sering ke sana karena anaknya itu teman saya sekamar dulu waktu di SMA. Itu beliau itu pernah waktu awal-awal corona itu loh Pak, yang awal-awal corona dia dilarang untuk melakukan sholat Jumat itu. Terus yang mau ngelarang tak kasih duit 100 juta. Saya lebih baik didenda 100 juta daripada dilarang untuk melakukan Jumatan itu. Itu Abah Ghafur. Dia itu paling suka itu, beliau sendiri cerita paling suka itu hutang. Suka hutang. Hutangnya itu kadang saya itu kalau hutang itu 100 buah truk. 100 truk ya. Truk angkutanan itu loh Pak. Angkutan pasir itu 100 200 begitu. Nanti setahun 2 tahun lunas katanya dia. Kok bisa begitu dia cerita? Saya itu punya amalan yang silahkan diamalkan. Ini kalau percaya, kalau tidak percaya sudah, tapi saya percaya. Silahkan diamalkan setiap hari. Syukur-syukur kalau malam hari bacalah surah Fatihah katanya beliau. Atau pertama bacalah surah Yasin sebanyak 41 kali. Kan abot itu ya. 41 kali itu Yasin. Berapa menit Pak Haryanto Yasin biasanya selesainya? 15 menit. Nah, 15 kali 41 berapa itu? Wah, tidak rampung, berat ya. Tapi ada juga yang mampu. Kalau berat surat Yasin 41, maka bacalah surah Fatihah katanya. Bacalah surah Fatihah sebanyak 313 kali. Nah, 313 kali. Katanya diambilkan dari jumlah itu diambilkan dari pasukannya Nabi Daud, pasukannya Tolut melawan Jalut gitu ya. Jadi Nabi Daud itu salah satu pasukannya Nabi Tolut gitu ya, melawan raja besar atau melawan raksasa yang namanya Jalut. Itu kan Tolut sudah ngomong nih, nanti kita akan melewati sebuah sungai. Kalau kita melewati sungai, jangan minum, jangan adus, pokoknya jangan jebur, kecuali hanya minum seteguk saja. Illa man iqtarofa ghurfatan biyadih katanya. Sidik bae itu boleh gitu. Itu tenan dari 70.000 pasukan itu, 70.000 pasukan nyebrang sungai itu. Setelah ketemu sungai itu kan lali doan. Kesel ketemu sungai itu, kemudian dia padha mandi, ono nyelupi awake, ono sing ngombe sak warge begitu loh. Akhirnya sampailah ke tepian. Setelah sampai ke tepian males, setelah minum air itu males. Jadi ruh jihadnya sudah padam. Alasan akhirnya balik. Kalah awake dhewe karo Jalut. Sudah putus asa, padahal udah perjalanan jauh, tapi kemudian dia putus asa, tinggal 313 orang. Ya jumlah itulah yang kemudian dijadikan sebagai amalan surah Fatihah sebanyak 313. Amalkan. Katanya setelah itu fokus untuk meminta kepada Allah, khusus misalnya
Ya Allah, saya kasihlah saya uang untuk melunasi hutang-hutang, katanya dia. Makanya truk 100-200 beliau beli ini rata-rata setahun 2 tahun sudah lunas begitu. Ini Abah Ghafur ngasih cerita sama santri-santrinya begitu. Ini bapak-bapak sekalian, kalau itu berat gitu ya, ada lagi, kalau berat ada lagi, baca Bismillah sebanyak 817. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 817 untuk satu tujuan. Ada lagi, kalau masih berat, bacalah la ilaha illallah sebanyak-banyaknya untuk tujuan itu. Kalau masih berat lagi, bacalah Allah 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 sebanyak 66 kali. Setiap kali 66 kali, berhentilah untuk kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang tujuannya itu. Misalnya minta jodoh. Ini amalan-amalan orang-orang pesantren ya, amalan orang pesantren. Bisa dilakukan, bisa juga tidak. Kalau tidak setuju, ya nggak usah dilakukan. Kalau setuju, silakan dilakukan. Tidak apa-apa. Karena ini bentuk daripada ikhtiar untuk keyakinan ya, keyakinan. Untuk keyakinan, untuk menguatkan gitu. Untuk menguatkan. Kalau kita ini, kalau orang dahulu itu yakin dan kuat serta pede itu kan kalau bawa keris gitu ya. Kalau keris. Orang Madura itu akan pede itu kalau sudah bawa apa Pak? Aja celurit, bawa celurit itu pede. Walaupun itu orang yang ngeden-ngeden ini ngomong ya memang itu alat kepedean. Yang awal dewe kan pedenya kalau napa Pak? Pak Tomo pedene napa? Pedene nek ATM-e kebal. ATM-e kebal ku pede mlakune ya rada diundang bareng kadang rada latek mlengo. Niku nek ATM-e kebal. Jadi itu hanya untuk alat kepedean saja. Jadi saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah tentang rizki. Bagaimana rizki itu mengalir terus-menerus, sebenarnya itu tergantung pada konsep pikiran kita tentang rizki. Sebenarnya Allah sudah menjamin rizki kita ini mengalir terus-menerus. Cuma kita ini mesti dibarengi dengan ikhtiar yang sesungguh-sungguhnya, ikhtiar yang sekuat tenaga, ikhtiar standarnya umat Islam. Standarnya umat Islam itu apa? Fa idza faraghta fansab. Itu kata Allah. Kalau kamu selesai bekerja, menyelesaikan satu pekerjaan satu, maka bersegeralah menuju pekerjaan yang lain. Itu standarnya begitu. Pak Mukhlis ini berpanenan sapi, tutul wedhus, tutul sapi. Terus tidak boleh setelah bulan haji kemudian leha-leha tidur di rumah nyantai, duitnya sih akeh. Itu tidak boleh, itu bukan standar cara hidup umat Islam. Standarnya umat hidup umat Islam bar gawean ngono bar panen sik golek order lainnya. Itu standar hidupnya umat Islam. Fa idza faraghta fansab. Dhewe iki do aras-arasan sih. Nyambut gawe biasanya do aras-arasan. Wis dijamin karo Gusti Allah rasa nyambut gawe. Kan gak ngerti awake dhewe. Allah sudah menjamin kita tapi kita kan gak ngerti caranya dari mana, bagaimana caranya, kita gak tahu. Datangnya kapan kita gak ngerti. Begitu loh. Jadi harus kita upayakan. Ya seperti tidak taunya, saya sudah sering sampaikan, seperti tidak taunya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya kemudian diganti dengan seekor domba. Itu tidak tahu. Yang dikandani Gusti Allah orang asik. Him santai wae, him kok tak ganti wedhus kok. Anakmu ki lho kok tak ganti wedhus, santai wae, belen-belen. Nabi Ibrahim santai ya wis, santai. Kalau tahu begitu, karena kan enggak tahu. Enggak dikasih tahu. Begitulah sifatnya rezeki, kita juga enggak tahu. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, kata Allah. Kalian itu tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi besok. Enggak ngerti kalian itu. Jadi makanya Allah itu, ya kita ini yang bisa ya
Apa yang ada di depan kita, ini yang bisa kita lakukan, itu yang akan memperlancar rezeki kita. Tugas kita hari ini kita selesaikan, itu memperlancar rezeki kita. Jamaah dengan tertib, ya, itu hak Allah kita penuhi, itu adalah memperlancar rezeki kita. Gitu. Bersedekah, berinfak, mengajar, mengaji, nah, waktunya harus dibagi-bagi betulan, mengaji, gitu. Sampai sebagaimana dikisahkan kemarin saya juga cerita sama ibu-ibu itu. Bagaimana Abu Bakar itu sebagai seorang saudagar, beliau ini luar biasa. Bagaimana beliau luar biasa? Karena beliau melakukan semua amal kebaikan tiap harinya, menyelesaikan amal kebaikan setiap harinya. Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, siapakah yang hari ini tepat sholatnya 5 waktu berjamaah? Semuanya ngacung. Wah, hari ini. Siapa yang hari ini bersedekah mulai berkurang? Turunkan tangannya. Abu Bakar masih ngacung. Saya ya Rasul. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Mulai berkurang lagi. Saya ya Rasul. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Saya ya Rasul. Itu luar biasanya. Bagaimana beliau ini mampu memanage waktunya dengan sedemikian rupa. Siapa yang hari ini membaca Al-Quran? Saya ya Rasul. Awake dhewe kan kacau nih ya. Kacau, jajan sekali-kali diteliti awake dhewe iki. Dino iki ana apa wae? Apakah kita sudah melakukan ada porsi untuk membaca Al-Quran? Porsi untuk sedekah, porsi untuk mengajar, porsi untuk bekerja, porsi untuk berjihad, porsi untuk menuntut ilmu. Nah, ini mestinya harus ditata. Karena kembali lagi hidup kita mesti terbagi menjadi 3 ini setiap kali kita bangun tidur. Saya sering sampaikan, apa itu? Yang pertama adalah tholabul ilmi. Kalau kita ini hidup mesti harus tholabul ilmi, mencari ilmu. Ini standar umat Islam dulu. Yang kedua, jihad fisabilillah. Berjihad kita ini, berjuang itu, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk membuat kebaikan, untuk membuat perubahan. Yang ketiga, apa? Bekerja. Itu standarnya begitu. Pokoknya mulai hidup sampai tidur itu aja yang dilakukan mestinya. Termasuk HP kita itu, HP kita mulai hidup itu untuk 3 itu. Siji untuk mencari ilmu, yang kedua untuk berjihad, atau yang ketiga untuk bekerja. HP ini begitu. Orang gen nonton, sing orang genah gitu ya. Orang tinggi maksiat begitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan, Pak? Kalau ada yang bertanya, saya kira tidak ada. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini hanya formal aja biasanya. Biasanya memang di majelis ini biasanya nggak ada yang tanya biasanya. Harus tanya izin gitu, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita tutup kajian kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, karuniai anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan solehah, diberi rezeki yang halal, banyak dan barokah. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah jauhkan kita dari kemaksiatan. Allah dekatkan kita dengan kebaikan. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam keadaan terbebas dari tanggungan hutang. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaa min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.